Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua, kelas 11 SMK Sehat Insan Perjuangan. Oke, ketemu lagi dengan Bu Dinda hari ini dalam mapel matematika. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang dilatasi, dilatasi atau perkalian. Untuk dilatasi yang tentang transformasi geometri, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti belajarnya bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Oke, untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang dilatasi. Oke, dilatasi di sini ada pendahuluan, materi, dan contoh soal. Yang pertama akan saya bahas tentang pendahuluan terlebih dahulu. Di dalam pendahuluan, yaitu transformasi geometri adalah suatu fungsi yang mengaitkan antar setiap titik di bidang dengan suatu aturan tertentu. Oke, sebentar. Transformasi geometri adalah suatu fungsi yang mengaitkan antara setiap titik di bidang dengan suatu aturan tertentu. Nah, di sini dalam transformasi geometri kemarin ada beberapa macam. Yang pertama, jenis-jenis dari transformasi geometri yaitu translasi. Kemarin sudah kita bahas. Yang kedua, yaitu refleksi. Yang ketiga, rotasi, dan yang terakhir sekarang adalah dilatasi. Oke, kita akan membahas tentang dilatasi. Oke, dilatasi, ada perumpamaan di dalam dilatasi. Perhatikan gambar ini, ada 4 gambar yang sama. Gambar yang pertama, antara gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini besarnya adalah berbeda. Kita bisa lihat, kita panah. Di sini gambarnya berbeda. Yang pertama kecil, yang kedua lebih besar dari yang pertama, yang ketiga lebih besar dari yang kedua, yang terakhir yang keempat lebih besar dari yang ketiga. Jadi dilatasi ini adalah ukuran yang dari kecil sampai besar atau besar ke kecil atau dikalikan. Nah, ini perumpamaan dari dilatasi. Oke, kita lanjutkan ke materi. Untuk materi di sini, yaitu kita definisikan tentang dilatasi. Dilatasi yaitu merupakan suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Berarti di dalam dilatasi ini tidak mengubah bentuk bangunnya, cuma bisa memperkecil dan memperbesar dari suatu bangun di dalam dilatasi. Contohnya seperti perumpamaan yang tadi, perumpamaan yang gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk selanjutnya, next. Ini ada dilatasi dengan pusat titik O atau 0,0. Ini titik pusatnya. Dilatasi dengan pusat titik 0,0. Jika suatu titik P, X, Y didilatasikan dengan pusat titik O 0,0 dan faktor skala K bayangannya adalah titik P aksen dengan titiknya yaitu X aksen, Y aksen. Hubungan antara titik P, X, Y dan P aksen, X aksen, Y aksen dapat dinyatakan sebagai berikut. Bisa dinyatakan seperti ini untuk dilatasi dengan pusat titik 0,0. X aksen sama dengan K dikali X dan Y aksen sama dengan K dikali Y. Hubungan ini dapat ditulis dalam bentuk matriks. Dari X aksen sama dengan K, X dan Y aksen sama dengan KY, ini bisa ditulis dalam bentuk matriks seperti ini. Matriksnya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan K
K atau dikalikan dengan X kali Y. Ini dilatasi dengan pusat titik 0,0. Next. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu dilatasi dengan pusat titik, maaf, ini A, yaitu A, B ya. Nah, ini A, B. Titik P, X, Y dilatasikan terhadap titik A, B dengan faktor skala K. Didapat bayangan P aksen, X aksen, Y aksen dengan ini rumusnya. Kalau titiknya A, B, X aksen dikurangi A sama dengan K, buka kurung X dikurangi A, dan Y aksen dikurangi B sama dengan K, Y dikurangi B. Ini rumus yang dipusatkan di titik A, B. Selanjutnya persamaan matriksnya bisa dibentuk dalam persamaan matriks, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan K0, 0K dikalikan X kurangi A, Y kurangi B ditambah A, B. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Itu tadi materi dari dilatasi. Yang pertama kita pusatkan di titik 0,0 dan yang kedua di titik A, B. Oke, kita langsung ke contoh soal atau contoh latihan soal. Contoh latihan soal yang pertama yaitu tentukanlah bayangan titik P 5,6 jika dilatasikan oleh 0,3. Ini titik P di 5,6 jika dilatasikan oleh 0,3, maka ini pakai cara yang pertama yaitu di titik pusatkan 0,0. Jadinya X aksen, Y aksen sama dengan K, 0,0K dikalikan XY. Selanjutnya ini kenapa 3 bisa di sini, karena K-nya di sini adalah 3, jadi 3, 0, 0, 3, dan X Y-nya di titik P, X-nya 5, Y-nya 6. Jadinya ini dikalikan matriks. Kalau perkalian matriks baris dikalikan kolom. Yang kemarin semester pertama sudah saya ajarkan tentang matriks atau perkalian matriks. Baris dikalikan kolom. Yang kedua juga sama, baris dikalikan kolom. Hasilnya yaitu 15 sama 18. Oke, ini contoh yang pertama. Next, contoh yang kedua yaitu tentukanlah bayangan dari titik P 2,-1 jika didilatasikan dengan pusat titik A yaitu min 2,4 dan faktor skalanya adalah setengah. Jawab. Nah, ini pakai cara yang A, B. Jadinya ini sudah diketahui XY-nya 2 sama min 1 dan AB-nya adalah min 2,4. Tinggal dimasukkan ke rumusnya. K-nya adalah setengah, maka isinya 2 min 5/2 ditambah min 2 sama 4. Oke, 0, 1 setengah. Jadi bayangan dari titik P 2,1 oleh dilatasi A, setengah adalah P aksen 0,1 setengah. Ini bayangan dari titik P 2,1 dilatasi A dengan K-nya yaitu setengah. Oke, itu aja yang bisa Bunda sampaikan untuk materi hari ini. Silakan nanti dicatat materinya untuk dilatasi contoh soal pertama dan contoh soal kedua, nanti dikumpulkan melalui WA group ya catatannya. Udah, itu aja yang bisa Bunda sampaikan. Apabila ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.